روحي كريم عظيم عليم حليم حكيم متين منان رحمن فتاح غفار تواب رزاق شهيد حسيب اللهم صل على محمد وآل محمد يا مسلمين صلوا عليه اللهم صل على محمد وصح محمد يا مؤمنين صلوا عليه لطيف خبير سميع بصير. Duduk bersama-sama melantai, tidak ada yang di atas, tidak ada yang di bawah. Sudah seperti ini nanti di hadapan Allah tidak ada perbedaan jabatan. Ya, kita tidak membawa jabatan. Apapun itu kita tinggalkan semua di dunia, yang kita bawa adalah hanya amal ibadah. Tadi diperkenalkan jabatan pemuda syariah hanya sekarang. Itu pun cuma 4 tahun, setelah itu ya sudah. Tapi apapun itu, ketika kita diserahi amanah, mari kita sama-sama menjalankan amanah sebaik mungkin, karena amanah itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita sama-sama kirimkan salawat dan salam atas junjungan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengeluarkan kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang, dari alam kebodohan menuju ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Tentunya kepada seluruh keluarga baginda Rasulullah SAW, sahabat beliau, dan insya Allah mudah-mudahan kita yang hadir yang mensyiarkan ya ajaran Islam. Saya baru simak betul syiar Muslimah Indonesia Sulut. Ini alangkah luar biasa, dan ini kalau kita syiarkan, saya lihat juga di live streaming YouTube-nya itu, alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa bertahan sampai akhir hayat. Ya, sampai akhir hayat. Kenapa? Hanya itu yang akan kita bawa di hadapan Allah. Kita menambah ilmu. Tadi bincang-bincang sudah pernah kita terima, sudah pernah kita pelajari, tapi serupa lupa. Nah, ini yang serupa lupa ini mesti kasih ingat kan? Baik. Ibunda-ibundaku semua, alhamdulillah, memang kendala cuaca ya, sehingga agak kurang yang hadir, tapi kemudian mudah-mudahan dengan niat ibu-ibu yang di rumah yang belum sampai di masjid ini, insya Allah sudah dihitung sebagai amal ibadah di sisi Allah SWT. Nah, kali ini kita akan belajar tentang tohara. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa tampilkan di LCD, karena biasanya apa yang kita sebutkan itu belum tentu kita paham bagaimana tulisannya. Ya, sama dengan surah Al-Fatihah kan, surah Al-Fatihah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita hafal sampai kita bawa di mimpi juga, bisa jadi. Tetapi kemudian ketika ada yang menanyakan, bisa nggak ditulis tuh, ditulis yang dihafalkan tadi. Nah, itu kan Bu,
siapkan. Nah, tohara itu dari huruf to, kemudian hak besar, kemudian ada alifnya, kemudian huruf ro dan tak marbuta. Ya, artinya bersuci. Nah, apa yang harus disucikan? Nah, ini yang perlu kita bahas. Dan apakah ada dasar hukum kita bersuci di dalam Islam? Bagaimana pengertian bersuci itu? Dan apa saja bagian-bagian yang harus kita sucikan? Sehingga kita betul-betul sebagai umat yang memperhatikan kebersihan. Ya. Baik, dasar hukum tahara ini ada di dalam Al-Quran. Bisa ibu catat bagi yang ingin mencatat. Pertama, Quran surah Al-Mudaththir ayat 4. Quran surah Al-Mudaththir ayat 4. Di sana dikatakan wasiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah. Dan pakaianmu bersihkanlah. Yang kedua, dasar hukum dari ayat Al-Quran tentang bersuci ini atau bertaharat, Quran surah An-Nisa ayat 43. Saya bacakan ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wa la junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu wa in kuntum marda aw 'ala safarin aw jaa'a ahadun minkum min al-ghaib wa la massum nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban wamsahu bi wujuhikum wa aydiyakum innallaha kana 'afuwan ghafura. Artinya ayat ini, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan ya. Jadi kalau bangun dari bangun tidur, usahakan dulu kasih wifi dulu ya, berhenti sejenak kalau tidur kerjakan sholat sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Jangan pula kamu hampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub. Nanti penjelasannya lebih detail lagi. Saya bacakan dulu ayatnya sebagai dasar hukum kita bertaharat. Sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, sehingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air, atau kamu menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tangan yang baik atau suci. Sapulah kamu dan tanganmu, sesungguhnya Allah Maha Pemaaf bagi pengampun. Dasar hukum yang ketiga dari ayat Al-Quran, Quran surah Al-Ma'idah ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marda aw 'ala safarin aw jaa'a ahadun minkum minal ghaib aw lamastum nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban wamsahu bi wujuhikum wa aydikum minhu ma yuridullahu liyaj'ala 'alaykum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaykum la'allakum tashkurun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Dan jika kamu junub maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah
dengan tanah yang baik atau bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu supaya kamu bersyukur. Ini ditutup dengan la'allakum tashkurun. Jadi kalau kita melakukan semua yang dikatakan tadi di dalam firman-Nya, maka insya Allah kita termasuk orang-orang yang bersyukur. Nah, dalil atau dasar hukum yang dapat kita ambil dari hadis Nabi tentang bagaimana pentingnya kita bersuci atau melaksanakan taharah. Pertama, hadis diriwayatkan oleh Muslim. Allah tidak menerima salat yang tidak dengan bersuci. Yang kedua, hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, dikatakan hadis tentang keharusan mencuci bejana yang telah dijilat anjing. Nanti bagaimana cara mencuci bejana yang dijilat anjing itu nanti saya jelaskan. Yang ketiga, hadis riwayat dari Abu Dawud dan An-Nasai, yaitu hadis tentang tata cara membersihkan kencing bayi, ya, kencing bayi bukan kencing orang besar, ya. Yang keempat, hadis riwayat Muslim yang menjelaskan tentang kewajiban mandi setelah bersih dari haid dan nifas. Nah, tata caranya juga seperti apa? Nanti kita akan jelaskan satu persatu. Di sini tidak ada bapak-bapak, hanya ibu-ibu semua, insya Allah. Kalau ada yang mau ditanyakan tidak usah sungkan-sungkan, ya. Ya baik, kita terbuka untuk umum, tetapi khusus untuk akhwat, untuk ikhwan. Ya. Yang kelima, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kewajiban berwudu jika sedang berhadas dan melakukan. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kenapa sehingga bersuci atau melakukan taharah sangat penting? Di dalam agama Islam, dalam kita melakukan sesuatu ibadah dalam pengertian umum, tapi secara khusus sholat dan tawaf itu harus berwudu. Jadi ini adalah merupakan rangkaian prosesi ibadah yang harus dilakukan oleh umat Islam, yang bermakna menyucikan diri yang mencakup secara lahir dan batin. Jadi lahiriah kita bersihkan pakaian, tempat sholat, ya, mukena kita. Jangan sampai mukena kita yang dengan minggu-minggu kita pakai kita tidak bersihkan, sementara kita keluar, ya, pakai yang baik-baik, sementara menghadap Allah kita pakai yang nih. Introspeksi ini saya tidak menuju siapa-siapa. Ya, menghadap Allah kok begitu modelnya, ya. Sementara kita keluar dengan busana yang indah, rapi, kemudian pengharuman, ya, baik. Yang mencakup secara lahir dan batin, sedangkan menyucikan diri secara batin diistilahkan sebagai tazkiyatun nufus. Tazkiyatun nufus ini istilah agama, artinya bagaimana cara kita itu menyucikan jiwa. Kedudukan bersuci di dalam hukum Islam termasuk ilmu dan amalan yang penting, terutama karena di antara syarat-syarat sholat telah ditetapkan bahwa seseorang yang akan mengerjakan sholat diwajibkan suci dari hadas dan suci pula badan, pakaian dan tempat dari najis. Nah,
Ibu, ayat di dalam Al-Quran dikatakan innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang menyucikan diri. Quran surah Al-Baqarah ayat 222. Kalau kita ingin dicintai oleh Allah, dua perkara ini yang kita lakukan. Suka bertaubat terhadap dosa-dosa yang telah kita lakukan. Kita paham bahwa saya sudah berbuat salah, saya sudah berbuat hilang, maka segera bertaubat. Itu yang pertama. Yang kedua, menyucikan diri. Kalau dua ini yang kita lakukan setiap hari, insya Allah saya yakin tazkiyatul nufus kita akan ikut. Bersih lahir, bersih juga jiwa kita. Definisi tohara menurut bahasa itu bersuci. Apa yang disucikan nanti kita akan jelaskan lebih lanjut. Sedangkan wudhu disebut bersuci juga karena dapat membersihkan. Kita berwudhu seperti biasa. Di dalam ayat Al-Quran tadi dalilnya secara global, secara umum, tetapi kemudian belum dijelaskan tentang bagaimana cara berwudhu. Iya. Nah, insya Allah nanti di kajian hadisnya kita akan uraikan satu persatu bagaimana tata cara Rasulullah berwudhu. Nah, ada beberapa versi, tetapi versi yang paling kuat yang saya ambil dari hadis yang dari Utsman. Karena Utsman itu adalah khalifah ketiga yang paling banyak berinteraksi dengan Rasulullah. Ada juga hadis-hadis yang menjelaskan tentang bagaimana tata cara Rasulullah ini, tetapi di tingkat para sahabat yang di bawah khalifah. Jadi kita ambil yang terkuat. Nah. Jadi orang yang sering berwudu atau memperbaharui wudunya itu adalah orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berwudu, kita tidak ada pikiran untuk berkata hal-hal yang tidak baik. Karena kita dijaga oleh wudu kita. Ya Bu ya? Nah, kita seakan-akan bahwa kita ini diawasi. Bukan seakan-akan, tapi memang diawasi. Ya, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang kita lakukan. Yang kedua, hukum taharah. Hukum tahara itu wajib, ya, wajib bagi setiap orang yang beragama Islam. Ya. Dan ini adalah merupakan perbedaan kita dengan orang-orang di luar sana. Ya, mohon maaf, kita mulai dari bangun tidur bersucikan Bu ya, ya, sampai kita akan tidur kita juga bersuci. Bahkan Rasulullah di dalam hadisnya mengatakan bahwa kalau seandainya itu tidak memberatkan siwak menggosok ini, laula an asyukka ala ummati la amartu bisiwak inda kulli sholati. Seandainya siwak atau menggosok gigi itu tidak memberatkan bagi umatku, maka saya akan menganjurkan kepada mereka untuk bersiwak, menggosok gigi setiap hendak seperti itu di dalam hadisnya. Taharah merupakan ciri terpenting dalam Islam yang berarti bersih atau sucinya seorang wanita muslimah secara lahir maupun batin. Islam menuntut wanita muslimah untuk membersihkan hatinya dari syirik, dengki, dan iri hati. Membersihkan hatinya dari syirik, dengki, dan iri hati. Ini yang tazkiyatun nufus tadi, mensucikan jiwa. Ya, jadi mensucikan ini tempat sholat, mensucikan pakaian, mensucikan badan, itu lahiriah. Itu bisa kita lihat, nampak jelas. Tetapi kemudian membersihkan atau mensucikan diri dari jiwa kita, tazkiyatun nufus itu dalam arti kata
hati kita itu bersih dari menyekutukan Allah. Apa menyekutukan Allah itu? Pengertiannya adalah ketika kita masih memahami atau masih ada terbetik di dalam hati bahwa masih ada kekuatan lain selain daripada Allah, itu syirik. Jadi pekerjaannya disebut syirik, yang melakukan perbuatan syirik itu disebut dengan musyrik. Nah ini jangan kasih terbalik-balik istilah-istilah agama ya. Jadi perbuatannya itu disebut dengan perbuatan syirik, dan yang melakukan perbuatan syirik itu adalah musyrik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Di dalam ayat Al-Quran dikatakan sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik ya. Tetapi dosa selain daripada syirik, insya Allah Allah akan mengampuninya bagi yang dikehendaki oleh Allah. Dengki, dengki ini perbuatan hati kita, tidak ada yang bisa melihat. Dengki dan iri hati kayak mana ya? Atau bersaudara ini dengki dan iri hati? Beda-beda tipis. Ya? Beda-beda tipis ya? Atau ada bersaudara saudara? Iya. Dengki, iri hati, hasad dalam istilah agamanya, hasud. Dia tidak ingin ketika ada orang yang melebihi dari dia. Ya, ini hasud. Tapi kalau hasad yang dibolehkan oleh Islam itu ada. Jadi tidak semua hasad itu tidak dibenarkan, tetapi ada juga hasad yang dibenarkan dalam agama. Misalnya, saya iri sama ibu Treni, karena ibu Treni ini orang kaya dan dia suka menafkahkan rezekinya. Itu kita bisa iri. Iri untuk apa? Mendongkrak hati kita bahwa insya Allah kalau saya punya kelebihan saya juga seperti beliau. Itu boleh. Iri yang kedua, misalnya saya punya ilmu, saya amalkan ilmu itu, maka bisa iri ke saya, bisa dibenarkan itu. Oh nanti kalau saya paham apa yang disampaikan oleh Ustazah Salma, insya Allah saya akan buat majelis tersendiri. Saya akan يا مؤمنين صلوا عليه الله أكبر الله أكبر لا إله إلا هو الملك القدوس الله أكبر الله أكبر يا رحمن ارحم ضعفنا